Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ali dan saya saat ini menjadi Ketua Departemen Olahraga Minat dan Bakat. Sebelah saya ada Nama saya Nurdiana Angelina dan saya diamanahkan sebagai Sekretaris Departemen Olahraga Minat dan Bakat. Jadi untuk yang pertama itu ada Progja namanya Karya of the Month. Jadi atau yang biasa kami singkat itu sebagai KOTM. Jadi sebenarnya Karya of the Month ini merupakan suatu progja yang memang dibuat untuk mengapresiasi karya-karya yang dibikin oleh mahasiswa itu sendiri. Karena sejatinya para mahasiswa psikologi ini memang sebenarnya mampu untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan khususnya untuk dilombakan gitu ya. Dilombakan baik itu di fakultas maupun dalam skala universitas ataupun lebih besar lagi skala nasional dan internasional. Jadi itu sebenarnya tujuan dari diadakannya Karya of the Month ini. Jadi untuk mengapresiasi karya-karya dari Civitas Akademika Fakultas Psikologi USU. Nah, kemudian selain Karya of the Month ada juga olahraga bareng PEMA nih. Nah, olahraga bareng PEMA ini merupakan progja yang kami rancang untuk membuat ya ataupun bisa dibilang mengajak seluruh Civitas Akademika untuk berolahraga, meskipun ya kita tahu sama-sama di era saat ini banyak virus-virus ya, khususnya COVID-19 yang membuat imun setiap kita ini menjadi menurun ya. Namun kami berharap dengan diadakannya olahraga bareng PEMA ini dapat meningkatkan imunitas dari setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa psikologi USU, sehingga mereka tetap sehat, semangat, dan juga yang pasti dapat beraktivitas seperti sedia kalanya sebelum adanya COVID-19 itu sendiri. Nah, kemudian selain olahraga bareng PEMA ada juga namanya sinergi OMB ya. Nah, untuk sinergi OMB ini memang progjanya kami rancang untuk menjalin sinergitas antar PEMA ya dengan Ekskok itu sendiri. Jadi sinergi OMB ini memang kami rancang untuk mewadahi para perwakilan-perwakilan ekstrakurikuler yang mungkin memiliki bisa dibilang kendala-kendala ataupun juga seperti keluhan-keluhan mereka selama ini, kemudian kami tampung dan akan kami sampaikan kepada para pihak dekanat, sehingga apa yang mereka keluhkan selama ini, apa yang menjadi kendala-kendala mereka saat latihan dengan ekskok mereka masing-masing menjadi menjadi lebih baik lagi lah ke depannya ketika kami sudah menyampaikan keluhan-keluhan dari mereka kepada pihak dekanat. Nah, kemudian ada juga Porseni ya. Porseni ini memang merupakan progja yang termasuk progja besar ya di Departemen Olahraga Minat dan Bakat ini, karena memang Porseni ini merupakan progja yang rutin diadakan setiap tahunnya. Jadi Porseni ini merupakan progja yang benar-benar membuat bisa dibilang merangkul seluruh mahasiswa ataupun Civitas Akademika Fakultas Psikologi. Jadi dengan adanya Porseni ini dapat menjadi yang dulunya mungkin tidak kenal menjadi lebih kenal, yang dulunya tidak dekat menjadi lebih dekat gitu. Bukan hanya sekedar dekat sesama mahasiswa, tetapi juga dengan pihak dosen, pihak karyawan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian pojok ekspresi. Jadi untuk yang pojok ekspresi, progja pojok ekspresi ini sebenarnya kami rancang untuk mewadahi para mahasiswa yang mungkin memiliki talenta yang luar biasa seperti itu. Bisa dibilang yang mungkin punya kemampuan dalam hal bernyanyi, kemudian dalam hal tari, apapun itu, sebenarnya itu kami tampung di dalam pojok ekspresi. Jadi ketika mereka memiliki bakat-bakat yang
apa ya, bisa dibilang bakat-bakat terpendam. Melalui pojok ekspresi ini diharapkan mereka itu dapat mengeluarkan bakat-bakat tersebut gitu, sehingga mungkin dengan pojok ekspresi ini kedepannya para mahasiswa ini bisa lebih apa ya, lebih menunjukkan bakatnya, entah itu di dalam sebuah acara di fakultas ataupun di yang lainnya seperti itu. Oke, nah kemudian ada juga namanya proyek insidental ya. Proyek insidental ini sebenarnya proyek yang bisa dibilang terpikir di tengah jalan gitu ya. Jadi kami terpikir suatu proyek yang menurut kami ini merupakan suatu proyek yang bermanfaat gitu ya untuk para mahasiswa. Jadi yang pertama itu ada namanya SIMBA. Nah, SIMBA ini apa? SIMBA itu adalah kepanjangannya Share Info Lomba. Nah, jadi SIMBA ini merupakan proyek di mana kami para pihak OMB itu mencari berbagai macam informasi terkait dengan perlombaan-perlombaan khususnya dalam bidang olahraga dan kesenian gitu ya. Jadi melalui informasi-informasi tersebut nantinya kami share gitu ya. Kami share melalui media sosial kami yaitu Instagram, sehingga para mahasiswa dapat mengikuti apa ya, bisa bilang dapat ikut serta lah dalam perlombaan tersebut, sehingga mereka dapat mengeluarkan kemampuan-kemampuan terbaik mereka seperti itu. Kemudian ada juga namanya Liga Mobile Legends. Nah, jadi untuk Liga Mobile Legends ini ya, nah kemudian untuk proyek selanjutnya itu ada namanya Liga Mobile Legends-nya. Jadi untuk Liga Mobile Legends ini merupakan suatu proyek yang memang kami rancang sebenarnya untuk mewadahi para mahasiswa yang mungkin memiliki minat dalam kegiatan e-sport gitu ya. Jadi mereka yang punya satu minat untuk kegiatan e-sport itu kami gabungkan ke dalam liga itu, sehingga dengan adanya liga tersebut diharapkan nantinya tercipta suatu komunitas yang kedepannya bisa menjadi suatu ekskul e-sport dalam tema di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi dengan adanya Liga Mobile Legends ini kami berharap mereka yang punya minat yang sama dalam e-sport tersebut bisa menjadi lebih apa ya, punya satu wadah yang bisa mereka kembangkan seperti itu, khususnya dalam bidang e-sport itu sendiri. Mungkin itu saja untuk proyek-proyek kami. Mungkin selanjutnya akan disampaikan rekan saya terkait mungkin kendala-kendala kita selama ini ya. Maksudnya harapan kami juga lebih banyak lagi gitu partisipannya, apalagi di tiap cabang lomba gitu, karena kan di tiap cabang dari edisi Karya of the Month-nya, karena tiap bulannya itu Karya of the Month itu punya jenis karya dan juga tema yang berbeda-beda. Jadi harapan kami mungkin ya di kepengurusan selanjutnya kalau misalnya KOTM juga masih ada ya, Civitas Akademika itu lebih menunjukkan minatnya gitu, menunjukkan ketertarikan terhadap program KOTM. Kemudian kendala kedua dari program KOTM ini kemarin itu bentrok gitu ya Bang sama kegiatan Porseni. Nah, jadi seharusnya itu kan dilaksanakan 9 kali tuh, cuman karena ada Porseni di bulan November dan juga Desember, jadi mau nggak mau untuk apa ya, biar nggak tabrakan gitu, tabrakan antara Porseni dan KOTM peminatnya, jadi kami memutuskan untuk menunda dulu KOTM-nya, jadi berkurang 2, sehingga KOTM itu sudah terjalankan selama 7 kali dari target kami yang 9 kali terlaksana.
Kemudian untuk program kerja kedua kami yaitu olahraga bareng tema. Nah untuk kendalanya sendiri itu di awal-awal kepengurusan kita itu kan masih rawan-rawan COVID gitu kan Bang. Dan karena itu kami memutuskan olahraga bareng temanya itu dalam bentuk konten online gitu. Hanya saja kebetulan dari Sivitas Akademikanya itu juga kurang SDM-nya gitu, dan kalaupun ada dia itu kurang apa ya, enggak apa ya pokoknya untuk mengisi konten online itu masih sedikit ya SDM dari Sivitas Akademika yang mau untuk mengisinya. Banyak yang malu-malu gitu ya. Benar, banyak yang malu-malu padahal sebenarnya bisa gitu kan, cuman nggak mau gitu buat ngisi konten online-nya. Nah terus setelah itu kan nggak berlalu lama itu COVID juga udah mulai menurun gitu kan, dan kami memutuskan untuk membuat olahraga bareng tema ini jadi offline gitu, jadi kegiatan offline. Nah kemudian setelah itu kami berhasil untuk melaksanakan kegiatan ini, dan terlaksanalah fun basket, fun futsal, dan juga fun badminton. Nah cuman kendalanya itu mungkin untuk di fun futsal sendiri itu kemarin niatnya diselenggarakan di kampus gitu ya Bang, cuman karena emang kendala cuaca yang emang nggak bisa diprediksi gitu, mau nggak mau emang terakhirnya pindah tempat gitu. Nah jadi emang cuaca ini sih kendala utama kalau misalnya kegiatan offline-nya. Terus juga mungkin kendala dalam hal panjar memanjar gitu ya Bang kemarin. Iya betul. Ya untuk kegiatan olahraga bareng tema sih itu aja mungkin kendalanya. Terus untuk program ketiga sinergi OMB ya Bang. Kalau untuk sinergi OMB sendiri itu kendalanya mungkin karena emang ini kan lagi pandemik gitu kan, jadi mau nggak mau kegiatan sinergi OMB ini juga kami laksanakan secara online. Nah karena kegiatan sinergi OMB ini dilaksanakan secara online, kami jadi cukup kesulitan gitu untuk berkomunikasi antara perwakilan ekskos yang ada gitu, karena kurang efektif lah kesannya dibandingkan sama kalau misalnya kita itu diskusi atau rapat secara offline. Nah terus untuk terus untuk perseni nih, untuk perseni sendiri kendalanya itu mungkin lebih kepada kurang peminat di staff dan juga dosen gitu ya Pak. Yeah. Terus mungkin karena memang lagi lagi hektik-hektiknya juga itu kan, jadi staff dan dosen juga kurang berminat gitu untuk ikutan di cabang-cabang perlombaan perseni. Terus juga mungkin kendala di peralatan juga, kan di Porseni tahun ini tuh cabang lombanya itu lebih banyak gitu ya dari sebelumnya, karena emang banyak inovasi-inovasi baru, dan karena cabang lombanya itu juga semakin banyak, tentu aja ini berbanding lurus sama kebutuhan dana kami. Dan untuk kebutuhan dana sendiri juga karena ini karena ini kan kegiatan internal kampus gitu kan, nggak sampai keluar, jadi agak kesulitan untuk mencari sponsor. Tapi alhamdulillah panitia kami berhasil untuk mendapatkan dana yang bahkan berlebih gitu ya Bang. Alhamdulillah. Terus untuk kerja pojok ekspresi. Nah untuk pojok ekspresinya sendiri kendalanya itu sih lebih ke mungkin lebih ke waktunya, waktu dan juga mencari subjek talentnya. Ya benar, mencari talentnya, karena memang ya seperti yang Bang Ali bilang juga tadi, emang Sivitas Akademika kita ini malu-malu gitu ya, jadi emang agak kesulitan sih dicari waktu mencari orang yang mau berminat gitu untuk berpartisipasi di program kerja ini. Terus juga mungkin kendala terus kita langsung masuk ke kendala di program kerja insidental. Nah untuk program kerja insidental sendiri itu yang pertama itu kan ada Simba. Nah untuk kendalanya mungkin karena karena anggota kami sendiri gitu kan, kurang bisa mendapatkan informasi terkait perlombaan gitu. Jadi konten yang kami hasilkan juga cuma 8 sih kemarin, tapi menurut kami karena itu juga program kerja yang insidental atau tiba-tiba kami bikin, jadi ya udah worth it lah gitu ya Bang, karena memang tiba-tiba gitu.
Terus untuk program kerja insidental yang kedua yaitu Liga Mobile Legends. Nah kalau Liga Mobile Legends ini ya sama juga kayak Simba, karena tiba-tiba itu agak kesulitannya tapi di mencari peminat, mencari peserta, dan apalagi mungkin karena kita nerapin apa kali ya bang, nerapin budget gitu kali ya bang. Bisa jadi. Jadi mungkin kendalanya di situ sih, emang di sivitas akademikanya kurang berminat gitu. Jadi harapannya ya semoga di kepengurusan tahun selanjutnya bisa lebih gencar gitu ya untuk mencari peminat gitu, untuk menyukseskan program kerja yang ada gitu. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur, wakil gubernur, para BPH yang lainnya, dan juga kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama di dalam kepengurusan tema aksi bersama di tahun ini. Kita semua udah berjuang, udah sama-sama berusaha untuk sama-sama mensukseskan, baik itu dalam proja di departemen sendiri maupun juga di proja departemen yang lainnya gitu ya. Jadi untuk kesannya itu aku benar-benar sangat berkesan lah menurutku di tema tahun ini. Kenapa? Karena memang aku jadi bisa banyak belajar, ditambah lagi yang dulunya sebenarnya aku ini merupakan departemen pengabdian masyarakat ya. Jadi di tahun sebelumnya aku sudah pernah masuk ke PEMA, namun di departemen pengabdian masyarakat. Nah di tahun ini aku ditugaskan dan diamanahkan oleh gubernur dan BPH yang lainnya untuk masuk ke dalam departemen olahraga minat dan bakat, yang padahal sebenarnya itu belum pernah ku ikuti itu. Bahkan kepanitiaan dari departemen olahraga minat dan bakat itu juga nggak pernah ku ikuti, misalnya kayak Porseni nggak pernah ku ikuti sama sekali gitu. Jadi memang benar-benar buta dan benar-benar banyak belajar lah untuk berkecimpung dalam departemen olahraga minat dan bakat ini. Dan aku juga pastinya sangat berterima kasih kepada Bang Sani selaku gubernur, karena memang berkat dialah yang memang meyakinkan aku untuk maju dan menjadi ketua departemen di olahraga minat dan bakat ini. Karena sebelumnya aku udah menolak nih untuk tidak masuk ke kepengurusan PEMA tahun ini, namun karena Bang Sani telah meyakinkan aku bahwasannya aku tuh bisa dan mampu untuk menjalankan amanah di departemen olahraga minat dan bakat ini, dan hasilnya juga aku berusaha untuk banyak belajar dan juga berusaha untuk bertanggung jawab atas segala proja-proja dan tugas-tugas yang diamanahkan kepada aku. Jadi ya pasti banyak kesan-kesan yang luar biasa lah yang bisa aku dapatkan ketika aku masuk ke kepengurusan PEMA tahun ini. Dan mungkin untuk pesannya itu sendiri ya, untuk pesannya jika kalian ingin masuk ke kepengurusan PEMA mungkin di tahun-tahun berikutnya gitu ya, kalian harus berani untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan juga mungkin dana juga dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam suatu organisasi gitu ya. Karena memang di dalam organisasi itu banyak dituntut, bukan hanya tenaga kita tapi juga waktu, pikiran, semua itu harus kita berikan kepada organisasi kita juga, tapi tanpa melupakan kewajiban yang utama kita, yaitu kuliah gitu kan. Jadi memang kalian harus pandai-pandai lah untuk memanage waktu gitu ya, sehingga kuliah kalian juga nggak tertinggal dan organisasi kalian juga dapat berjalan dengan lancar gitu. Kalau untuk pesan di kepengurusan PEMA tahun ini, bagi aku sendiri sejujurnya dari awal masuk kepengurusan itu aku nggak nyangka gitu. Ternyata alhamdulillahnya bisa lulus gitu. Padahal aku juga sebelumnya selama kuliah ini juga baru pertama kali ikut Oke, nah jadi untuk pesan-pesan di kepengurusan PEMA
masih sedikit gitu ya, masih baru satu organisasi, terus tiba-tiba masuk ke PEMA, dan itu bikin aku bersyukur kali sih dipilih sebagai salah satu pengurus gitu di PEMA tahun ini. Dan aku juga bahkan nggak nyangka teman-teman departemen aku dan juga Bang Ali sendiri dan juga BPH kami itu mempercayakan aku buat jadi sekretaris departemen, yang dimana aku juga sebelumnya juga belum pernah punya pengalaman ya, terutama di bidang hal yang berbau sekretariat gitu kan. Dan alhamdulillah aku bisa menjalankannya dengan baik hingga saat ini. Dan kemudian aku juga merasa sangat senang gitu, karena bisa menjadi bagian dari PEMA ini yang membuat aku punya banyak pengalaman baru gitu, dan juga aku juga bahkan punya relasi-relasi baru yang itu tentu aja nggak satu angkatan aku aja gitu, bahkan juga sama kating-kating kayak Bang Ali dan juga kating-kating lainnya. Dan jujurnya itu sangat berkesan banget sih buat aku di PEMA tahun ini. Terus untuk pesannya sendiri bagi teman-teman sivitas akademika lainnya yang mau masuk nih ke kepengurusan PEMA selanjutnya, ya jangan takut gitu, coba aja, kalau misalnya rezeki insya Allah pasti bakalan masuk gitu. Yang pertama mungkin aku juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan kerja, kawan-kawan di Departemen ONB yang benar-benar luar biasa lah, telah berkorban gitu ya, baik itu untuk waktunya, tenaganya, ide-ide cemerlangnya, apa semua. Kalian memang benar-benar luar biasa. Berkat kalian juga kita semua di Departemen ONB ini mampu untuk melaksanakan berbagai macam proyek-proyek yang udah kita rancang sebelumnya gitu ya. Jadi untuk kesan yang aku dapatkan di Departemen ONB ini benar-benar luar biasa lah. Jadi aku juga banyak belajar untuk menjadi ketua. Memang nggak mudah ya, nggak semudah yang dibayangkan gitu ya, dengan mengatur sekitar 8 orang berusaha untuk menghargai seluruh pendapat, berusaha untuk menghargai seluruh perasaan-perasaan rekan-rekan. Itu tidak mudah sama sekali, sehingga aku juga butuh banyak belajar untuk menjadi ketua yang benar-benar menurutku menjadi ketua yang baiklah bagi anggota-anggotaku gitu. Kemudian mungkin untuk pesannya itu sendiri, khususnya ini untuk para teman-teman yang lainnya mungkin ingin masuk ke dalam PEMA, khususnya di Departemen Olahraga Minat dan Bakat. Mungkin kalian harus kami juga sebagai Departemen Olahraga Minat dan Bakat di tahun kepengurusan PEMA tahun ini tidak sempurna gitu. Jadi mungkin masih banyak kekurangan kami yang mungkin kalian bisa perbaiki ke depannya. Jadi ambillah yang positif dari kami, dan yang mungkin kekurangan kami bisa kalian sempurnakan lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari rekan saya mau menyampaikan juga kesan pesannya selama ini ya. Silahkan Angel. Untuk pesannya sendiri, aku juga awalnya nggak nyangka ya bisa masuk ke Departemen Olahraga Minat Bakat, karena di situ posisinya aku juga belum pernah ikut porseni gitu, belum pernah jadi panitia dari porseni tahun lalunya. Dan alhamdulillah aku malah terpilih dan juga masuk ke pilihan pertama yang aku pilih untuk masuk ke PEMA ini, ke departemen pilihan pertama yang aku pilih gitu. Nah, terus saya nggak pesan-pesan ya Allah. Ya pokoknya selama di Departemen Olahraga Minat Bakat ini aku ngerasa seneng gitu ya, karena emang di sini banyak orang-orang baru gitu,
walaupun ada juga beberapa yang dari angkatan aku yang emang aku juga udah kenal dekat gitu, tapi Departemen Olahraga Minat Bakat ini tetap ngebimbing aku gitu, tetap ngebantu aku, terus juga ya pokoknya udah kayak keluarga gitu lah, pokoknya nggak emang karena aku anak baru aku ditinggalin, nggak gitu, aku dibimbing benar-benar, dan juga sampai aku berhasil jadi sekretaris departemen dan berhasil menjalankan tugas-tugas amanah-amanah aku di sekolah. Dan terus untuk pesannya sendiri, untuk aktivitas akademika untuk teman-teman yang selanjutnya mau masuk ke Departemen Olahraga Minat Bakat, pesan dari aku, semoga teman-teman bisa melanjutkan program kerja kami dan juga memberikan inovasi-inovasi baru yang tentu aja bakalan bikin program-program Departemen Olahraga Minat Bakat itu semakin